Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur melalui fasilitas Zoom meeting BKM Darul Ihsan Telkom Gerlong. Dan insya Allah hari ini dalam keadaan saum, ya. Kalau para ulama menjelaskan, katanya manusia itu kalau berpikir dalam keadaan perut kosong lebih hebat berpikirnya. Jadi Bapak dan Ibu nih sedang dalam keadaan saum, apakah memang berpikirnya itu lebih kencang, lebih hebat, lebih dalam, atau sebaliknya begitu ya. Kadang-kadang juga suka ada yang nunutan. Nah, jadi wareg nunutan, lapar nunutannya. Nah, tapi kalau yang kami rasakan ya oleh para santri, memang betul ketika berpikir dalam keadaan perut kosong itu lebih bisa berkonsentrasi ya. Lebih bisa berkonsentrasi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judul tema yang akan disampaikan adalah makosid ya. Makosid itu adalah jamak daripada maksud ya, maksud tujuan. Jadi makosid itu tujuan-tujuan saum dalam Islam tentu saja, dan tradisi ahli kitab yaitu tradisi saudara-saudara kita orang Nasrani dan juga tradisi saudara-saudara kita orang Yahudi. Nah, nanti Bapak Ibu tolong dibedakan ya. Jadi masih ada orang yang tidak sudi mengkaji syariat Yahudi karena kebenciannya terhadap Zionis Israel gitu ya. Nah, itu tentu saja sebagai seorang ahli ilmu kita harus objektif ya dalam menilai satu kaum ya. Di dalam Al-Qur'an Yahudi itu ada orang-orang yang Allah tagih janjinya ya, dan Allah sudah membuat perjanjian bersama mereka. Itulah orang-orang Yahudi yang oleh Nabi diajak untuk hidup berdampingan di Madinah, silakan berdampingan, mematuhi piagam Madinah, lalu bahkan diajak masuk Islam, ya, didakwahi. Ada juga Yahudi yang nanti dilaknat di dalam Al-Quran. Jadi tolong dibedakan, mana Yahudi yang diajak didakwahi, diingatkan dengan ajaran yang benar, diingatkan dengan sumpah-sumpah nenek moyangnya dulu kepada Allah, mana Yahudi yang langsung dilaknat. Ya. Nah, biasanya Yahudi yang dilaknat oleh Al-Quran ini adalah Yahudi yang sudah melakukan kedoliman, gitu ya, kedoliman kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, maka Yahudi seperti ini biasanya dilaknat oleh Allah ya. Nah, banyak ragam kedolimannya, bisa jadi mereka melanggar janji kepada Allah, janji untuk menerima Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka menolak, gitu ya. Nah, ada juga kedoliman-kedoliman yang lain, misalkan mereka melupakan ajaran kitab sucinya sendiri ya, ajaran Torah, ajaran Nabi Musa, atau menyelewengkan, mengubah ayat-ayatnya ya, itu ayatnya ditambah, dikurangi, atau diganti begitu ya, ganti. Nah, Yahudi seperti itu tolong dibedakan dengan Yahudi yang masih diajak untuk berdakwah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam, seperti sahabat Abdullah bin Salam ya radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Salam adalah dulunya ya sebelum masuk Islam adalah orang Yahudi begitu. Dan nanti kedekatan bangsa Yahudi Madinah dengan kaum Ansor ya, kaum Aus dan Khazraj di Madinah juga begitu erat ya. Begitu erat, mereka sudah saling bercampur baur, berasimilasi, saling menikah dan menikahkan. Bahkan saya pernah menjelaskan ada juga tradisi
kawin silang antara penduduk Madinah, ya, Yahudi Madinah dengan orang Mekah, ya, seperti yang dilakukan oleh kakek buyut Rasulullah SAW, yaitu Hashim, ya, Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf adalah bapak dari Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kita tahu sendiri adalah kakek Rasulullah SAW. Nah, Hashim bin Abdi Manaf itu orang Mekah, ya, pemuda Quraisy dari Mekah. Dan beliau menikahi perempuan yang bernama Salma binti Amr. Salma itu adalah wanita dari kaum Banu Najjar di Madinah. Amr itu kepala suku Banu Najjar, dan Banu Najjar itu adalah suku yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam Piagam Madinah sebagai orang Yahudi Madinah. Ya, wamin Yahudi Bani Najjar, kata Nabi, ya, di pasal berapa itu ada disebutkan bahwa Banu Najjar adalah kaum Yahudi di Madinah. Artinya nenek buyut Rasulullah SAW, yaitu Salma binti Amr, istri dari Hashim bin Abdi Manaf, adalah seorang Yahudi Madinah. Perempuan Yahudi Madinah, ya. Nah, akan tetapi yang menjadi sulit untuk dilacak itu adalah apakah keluarga Banu Najjar ini memang mereka adalah Yahudi yang berdarah keturunan asli, nasabnya tersambung kepada Bani Israel, atau mereka ini Banu Ismail, orang Arab yang berkonversi masuk ke agama Yahudi, begitu, ya. Nah, ini yang pernah coba untuk dikaji oleh kami juga di pesantren Ibnu Hajar, tapi sejauh ini, ya, data-data yang terkumpul masih condong kepada mereka ini, Banu Najjar ini adalah Yahudi asli turunan Bani Israel, begitu, ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan karena data masih dikumpulkan, nanti ada penemuan-penemuan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi mempelajari tradisi Yahudi, tradisi Judaisme, bukan sedang mempelajari Zionis Israel, ya. Kalau Zionis Israel sudah pasti kita melaknat, ya. Apalagi sedang saum begini kita laknat rame-rame supaya orang-orang zolim Zionis itu, ya, mereka gagal dalam rencana kejahatannya, ya. Karena Zionis tidak hanya diprakarsai oleh orang-orang Yahudi, tapi juga mereka dibantu, ya, dengan segelintir orang Nasrani yang sudah liberal dan juga orang ateis, ya, sampai bahkan ada orang Islam, ya. Jadi Muslim Zionis itu ada, ya, menurut para ahli, ya. Mereka itu yang saling membantu dalam pendirian negara Israel, ya. Israel sekuler yang sekarang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang akan kita kaji adalah tradisi Judaisme, ya, ajaran Yahudi, tentu saja bukan ajaran Zionis. Ajaran Yahudi ini adalah ajaran orang-orang yang dulu mereka mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka sampai hari ini mengaku masih memiliki kitab Taurat, ya, kitab Torah. Mereka menyebutnya Torah Khamisah Khumset Torah, ya, 5 kitab Torah. Itu Le Moshe Rabbenu Alef Shalom, milik Nabi Musa, Rabi kami alaihissalam, begitu. Nah, maka yang akan kita kaji adalah tentang makosid saum. Jadi saum menurut kitab Yahudi, ya, kitab Torah. Tentu saja nanti Yahudi memiliki kitab suci yang lain di samping Torah, ya. Mereka memiliki kitab Nevi'im, kitab-kitab para nabi, dan juga ada Ketubim, ya, kitab-kitab tambahan. Nah, 3 kitab ini, Torah, Nevi'im, dan Ketubim, itu biasa disingkat dengan istilah tanah, begitu, ya. Tanah itu Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab-kitab tambahan. Nah, termasuk kitab Zaburnya Nabi Daud. Kitab Zabur Nabi Daud itu masuk di Ketubim, ya, di kitab-kitab tambahan. Jadi Zabur, orang Kristen menyebutnya Mazmur, ya, atau Mizmor. Orang Yahudi juga menyebutnya Mizmor atau Sefer Tehillim, begitu, ya. Nah, orang Islam menyebutnya Zabur. Nah, itu ada di kitab-kitab tambahan. Jadi 3 jenis kitab, ya, kitab suci Yahudi. Yang pertama Torah, Khamisah Khumseh Torah, lalu ada Nevi'im, kitab para nabi, lalu ada
Khetubim, kitab tambahan. Nah, jadi kita kaji tentang saumnya ya, saumnya. Ada apa saja saum. Nah, apa namanya? Landasan ya, pondasi atau kerangka berpikir daripada penelitian ini lahir daripada pembacaan ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan ibadah saum itu sudah pernah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Nah, ini ya. Jadi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum." Nah, jadi ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum inilah yang mendorong kami untuk mengkaji apakah benar ya perintah saum itu ada di dalam kitab umat terdahulu. Dan nanti kita kumpulkan saum apa saja begitu ya. Lalu apa maksud daripada saum mereka ya? Apakah sama dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an atau tidak begitu ya? Atau mungkin ada yang sama tapi juga ada yang di satu sisi sama, di satu sisi berbeda. Tapi kita cari meeting point ya. Meeting point ini juga bisa dikembangkan karena kita sedang membuktikan ayat yang lain ya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada perbedaan ya, perpecahan antara ajaran-ajaran para rasul. Jadi kalau Yahudi adalah bangsa yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, maka tentu saja ajaran Nabi Musa tidak akan berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang secara intinya ya, secara benang merahnya begitu. Nanti perbedaan itu mungkin ada pada bentuk ritual ya, jenis ibadah begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana saum itu sudah diperintahkan secara termaktub ya kepada orang-orang sebelum kalian, memang ada diriwayatkan bahwasanya orang-orang zaman dulu itu melaksanakan saum setiap bulan 3 hari. Ya. Nah, riwayatnya dari Mu'adz bin Jabal, dari Ibn Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ini kalangan sahabat ya. Nah, lalu ada juga dari kalangan tabi'in, dari Atha, dari Qatadah, dan Ad-Dhahak Ibnu Muzahim ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya saum Ayyamul Bid atau saum Baidho itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Artinya jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, ya manusia itu sudah melaksanakan saum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau sholat ya, ibadah sholat itu baru sempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Sholat yang paling bagus ya. Kita ini memiliki ritual sholat yang paling sempurna. Satu hari bisa 5 kali ya. Kemudian juga terdapat sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnahnya, ya tidak terhitung ya sholat-sholat sunnah. Apalagi kalau membicarakan syukur wudhu begitu ya. Nah itu kan setiap berwudhu bisa sholat sunnah. Nah, juga ada sholat malam ya, komplit. Berapa kali kita sholat dalam satu hari satu malam jika dikumpulkan sholat yang wajib dan yang sunnah itu banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan saya pernah menghitung jumlah rokaatnya semua. Kalau Allah dulu menghendaki sholat itu satu hari satu malam 50 kali ya, tapi Nabi SAW dianjurkan oleh Nabi Musa ya, didesak oleh Nabi Musa supaya meminta keringanan sehingga menjadi 5 kali saja. Berarti kan hanya melaksanakan 5 kali ini terlalu sedikit dari harapan awal apa yang Allah inginkan ya, yang Allah kehendaki. Makanya dengan melaksanakan sholat sunat, Bapak Ibu bisa hitung ya berapa rakaat itu dalam satu hari satu malam. Ada tidak 50? Bisa dioptimalkan tidak? Nah, dicoba sekali-kali ya, satu hari itu kita sholat begitu diborong semuanya. Nah, tetapi tentu saja tidak didawamkan ya. Boleh dicoba tetapi tidak didawamkan. Nabi SAW pun bahkan tidak mendawamkan sholat duha. Ya. Nabi itu tidak mendawamkan sholat duha. Nabi sholat duha hanya apabila pulang dari bepergian.
Misalkan tadi malam pulang dari mana, nah besoknya itu pagi-pagi sholat duha. Atau ketika ada hajat-hajat tertentu, ya duha itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan duha didawamkan kepada para pencari ilmu, termasuk sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan ada 3 yang diamanatkan kepada kami oleh Rasulullah SAW, oleh Khalili, oleh kekasihku, yaitu salat duha, ya, witir sebelum tidur, dan saum di pertengahan bulan. Nah, saum di pertengahan bulan inilah yang dulunya wajib, maka ketika datang bulan Ramadan menjadi sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu, sholat sudah baru sempurna dari sejak zaman Nabi Muhammad. Ya. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sholat itu tidak sesempurna sekarang. Yahudi sholat, tapi gerakannya kan berbeda. Dan mereka hanya melaksanakan 3 kali saja ya dalam satu hari. Ya. Bahkan tidak semua nabi itu bisa kita kenali seperti apa sholatnya. Ya. Tidak tahu, tapi pasti mereka itu melaksanakan satu ritual semacam sholat begitu. Hanya saja gerakan dan jumlahnya ya secara kuantitas maupun secara mungkin kualitas tidak sesempurna sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saum itu sudah sempurna dari dulu. Ya, akan di sini disebutkan dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan saum orang terdahulu itu bisa lebih panjang ya daripada saum kita sekarang. Kalau 3 hari dalam 1 bulan dan setahun ada 12 bulan, maka setahun itu kan 36 hari dulu. Ya, lebih banyak dari kita. Makanya kita harus saum Syawal supaya Ramadan 30 ditambah bulan Syawal 6 hari jadi sama 36 ya. Nah, umat terdahulu juga saumnya dari Isya sampai maghrib besok harinya ya. Dan ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW di fase Madinah, di fase Mekah ya bersama para sahabat sebelum diturunkannya saum Ramadan. Nah, jadi saumnya pun lebih lama begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saum itu bisa menghasilkan kekuatan jiwa, maka pantas saja orang-orang zaman dulu itu kuat-kuat, hebat-hebat. Umat Nabi Nuh hebat ya, umat Nabi Musa luar biasa. Dikejar Fir'aun sampai membelah lautan, mampu menyeberangi lautan, itu kan tidak enteng. Nah, tetapi umat Nabi Muhammad SAW ya dengan kuantitas saum yang lebih sedikit, lebih sebentar durasinya, apakah mampu meningkatkan kekuatan jiwa yang sama begitu? Maka dari itu saum bukan berfokus pada menahan lapar dan haus saja, tetapi saum itu harus ada dampak kepada jiwa ya. Dan dampak kepada jiwa itu bisa dilatih di bulan Ramadan. Sudah dijelaskan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kita saum itu harus mencapai 4 target ya. 1, memiliki sifat ketakwaan, 2, meningkatkan keilmuan, 3, meningkatkan syukur ya. Sifat syukur yaitu ibadah yang ditingkatkan kualitasnya. Dan yang keempat, menjadi orang-orang yang selalu dalam petunjuk Allah, rasyid dan rasyidah. Nah, ini namanya tujuan saum dalam Islam. Jadi di Islam tujuan saum itu luar biasa luas ya cakupannya. Jadi menempa jiwa untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih baik ya, sumber daya manusia yang sangat hebat. Dan ini berdampak tidak hanya secara personal, individual, tetapi juga bisa berdampak secara komunal. Jika masyarakat itu sudah hebat saumnya, tercapai 4 target tadi, takwa, ilmu, syukur, dan rasyid, maka bayangkan bisa menjadi kita ini bisa menjadi umat yang mampu membangun peradaban yang hebat ya. Semua orang takwa, semua orang berilmu, semua orang ibadahnya bagus, semua orang selalu dalam petunjuk Allah. Bayangkan itu. Janji Allah di surah Al-A'raf ya, ayat 96 bisa terwujud. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bayangkan Indonesia ini, semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan pintu keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Wah, hebatnya. Jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, gitu ya, negeri yang aman, sentosa, damai, gemah, ripah, loh jinawi. Kalau sekarang kan loh kok gini gitu ya. Banyak bencana di mana-mana ya, kebobrokan moral, ya, kebobrokan akhlak ya, yang disebut oleh para ulama sekarang dengan istilah the loss of adab ya, kehilangan adab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi saum sudah dikenal sejak dulu, bahkan orang-orang dulu juga saumnya hebat-hebat ya, beda dengan ibadah sholat begitu. Kalau sholat baru sempurna zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kalau saum sudah dikenal jadi sejak zaman Nabi Nuh. Nah, ini sebagai bukti ya, riwayat dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Abu Hatim, Rasulullah bersabda, "Syamu Ramadana katabahullahu alal umami qablakum." Saum Ramadan itu ternyata meskipun baru pertama kali diperintahkan kepada Rasulullah itu di tahun kedua di Madinah, dan Rasul hanya melaksanakan 8 atau 9 kali saja selama hidupnya sampai wafat di tahun 10 di Madinah. Tetapi bagi umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Rasulullah sudah pernah diperintahkan. Makanya Rasul bersabda, "Syamu Ramadana," saum Ramadan itu kata bahullahu, Allah sudah. Ini kan kata kerja bentuk lampau ya. Ya, fi'il madi kalau istilah bahasa Arab itu fi'il madi, kata bahullahu, Allah sudah perintahkan ya. Saum Ramadan itu kepada al-umami qablakum, ya, umat-umat sebelum kalian. Ini pakai jamak ya, umam. Bukan ummati, bukan, tapi umam. Artinya tidak hanya kepada satu nabi, tidak hanya kepada satu rasul, tapi kepada umam, umat-umat terdahulu. Artinya saum Ramadan itu sudah pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, hanya saja yang sekali yang saya temukan baru satu ya, satu nabi saja, satu umat, yaitu umat Bani Israel, umat Yahudi ya, khususnya pada masa Nabi Yeremia. Kita bisa baca di dalam kitab Yahudi, Sefer Yeremiahu, pasal 36 ayat 9. Ini ayatnya berbunyi, Beyahi Beshana Hachamishit, dan di tahun kelima, Beshana Hachamishit, tahun kelima, Lehoyakim ben Yosyahu, bagi pemerintahan Raja Yoyakim ben Yosyah. Dia adalah Melech ya, Melech Yehudah, Raja Yahudi. Ada apa di tahun kelima pemerintahan Raja Yahudi? Ada firman Tuhan kepada Yeremia. Bagaimana? Bekodes hatashi'i, kuduskanlah bulan 9. Kor'u. Nah, kor'u itu serulah mereka. Ini yang saya cetak merah, som. 3 huruf ya. Saya cetak merah tuh, som. Ya, sadi, vav, mem. Kalau dalam bahasa Arab, sod, waw, mim begitu ya. Saum. Nah, som itu saum ya. Jadi serulah mereka untuk melaksanakan saum di bulan 9. Tentu saja bulan 9 adalah Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan ya. Bulan Ramadan kalau dalam penanggalan kita. Tetapi memang Yahudi tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mereka menggunakan kalender Nisan. Nanti kita lihat ya. Lifnai Adonai kol ha'am be Yerusalem. Ya. Bagi segenap bangsa yang datang begitu ya ke kota Yerusalem ya. Ke Yerusalem. Jadi ada perintah saum di bulan 9. Nah, ini kalau di kita dengan menggunakan kalender Hijriah, saum bulan 9 adalah saum Ramadan. Nah, jadi bangsa Yahudi juga dulu saum ya. Saum. Nah, bahasa Ibraninya adalah som tadi nih. Sadi, vav, mem, som ya. Atau ada bahasa lain di dalam bahasa Ibrani untuk merujuk pada makna saum, yaitu ta'anit ya. Ta'anit. Nah, ini 2 kosakata yang digunakan untuk
makna saum begitu ya. Som atau ta'anit. Nah, dalam catatan Rabi Arnold Binstock, ini seorang rabi Yahudi di Eropa ya, Yahudi Ashkenazim, puasa atau saum dalam ajaran Judaisme, ajaran Yahudi, secara harfiah juga didefinisikan sebagai penghentian dari segala upaya makan dan minum. Sama ya. Masih ingat kan? Saum dalam Islam juga dalam bahasa Arab ya, artinya secara bahasa adalah al-imsak, menahan ya. Al-imsak anil akli wasyarbi wal jima'i ya, min tulu'il fajri ilal gurubi syamsi ma'aniyat gitu ya. Saum itu menahan makan, minum, jima dari terbit matahari sampai tenggelam, dari ya datang fajar sampai tenggelam matahari, disertai niat, maksudnya disengaja ya. Saum itu sudah harus diniatkan dari sebelum fajar datang. Itu saum wajib. Tapi kalau saum sunnah boleh berniat mendadak setelah matahari terbit juga, asal belum mengkonsumsi apa-apa ya, belum makan, belum minum. Ya. Tuh, kalau saum sunnah boleh ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saum dalam Yahudi pun sama, menahan dari aktivitas makan dan minum. Ya. Sebenarnya aktivitas makan bagi umat Yahudi itu diyakini sebagai praktek memberikan asupan pada jiwa atau soul feeding begitu ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan makanan itu harus disedikitkan ya, supaya hawa nafsu tidak terlalu menggebu-gebu ya. Makanya para pemuda yang belum bisa menikah, Nabi anjurkan untuk saum ayamul bid ya. Begitu kan? Nah, jadi makanan itu bisa menjadi pemicu hawa nafsu. Tapi kalau di dalam ajaran Yahudi, makanan itu memberi asupan pada jiwa begitu. Nah, karena puasa dalam agama mereka ditujukan supaya jiwa manusia merasakan kesengsaraan. Jadi ini tujuannya. Tujuan saum dalam agama Yahudi adalah memberikan kesengsaraan ya. Kesengsaraan kepada jiwa manusia. Bagaimana? Macam-macam kan? Manusia bisa sengsara itu macam-macam. Tetapi kalau disengaja, nah ini kita akan sulit untuk membuat suatu yang menjadi faktor kesengsaraan itu. Kalau disengaja kan masa mau kita membuat sesuatu yang bisa menyedihkan hati kita. Ya. Apa yang bisa membuat sengsara? Misalkan kehilangan anggota keluarga, nah, masa harus dibunuh dulu kan begitu? Kalau kita mau memberikan pelajaran kesengsaraan kepada jiwa. Nah, jadi faktor yang menjadi penyebab sengsara itu tidak ada yang paling mudah untuk dilakukan kecuali menahan makan dan minum. Jadi dengan dilarang makan dan minum, itu manusia bisa sengsara. Dan tidak ada yang terluka orang lain ya. Jadi untuk merasakan kesengsaraan ya, dan tidak ada yang dapat menyengsarakan manusia secara mudah dan cepat kecuali membiarkan perutnya kosong begitu ya. Maka saum itu menjadi menahan lapar dan haus. Biasanya saum disebut dengan istilah ta'anit ya. Ta'anit atau som ya, yang som ini padanan kata dalam bahasa Arabnya adalah saum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita baca tentang perintah saum 10 Muharram kepada bangsa Yahudi ya, yaitu di Sefer Vaikra atau kitab imamat, kitab ketiga dalam Torah Nabi Musa alaihissalam. Ingat ya, Nabi Musa, Torahnya itu menurut orang Yahudi sekarang ada 5 kitab. Menurut orang Yahudi sekarang. Tetapi menurut Al-Quran, Torah Musa itu disebut suhuf ya, lembaran-lembaran saja. Jadi tidak terlalu tebal ya. Tapi sekarang kita temukan Torah itu tebal sekali. Nah, makanya ada kritik ya dari seorang filosof Yahudi, mana ya? Nah, sebentar Bapak Ibu ya.
Nah, ini namanya Baruch Spinoza. Baruch Spinoza ini beliau mengkritisi otentisitas Bible hari ini, termasuk kitab Perjanjian Lama yang adalah kitab tanahnya Yahudi, Torah, Nevi'im, Ketubim, yang beliau duga itu kitab Musa yang asli dulu jauh lebih kecil daripada 5 kitab yang beredar saat ini. Ini menarik ya. Kritik Bible, Baruch Spinoza. Bagus. Pengantarnya dari Umi Hajah Handono. Ya, Umi Irena. Nah, jadi apa namanya? Kitab ketiga ini dalam Torah Musa ya, Sefer Vayikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat 32 mengatakan Shabbaton hulakem. Hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Ve'enitem ya et nafisotichem, dan kamu harus berpuasa, harus saum, ta'anit ya, ve'enitem, kamu harus ta'anit, harus puasa, et nafisotichem, nefes itu nafes ya, saya cetak merah, itu artinya bagi jiwa kamu ya, harus merendahkan jiwamu dengan berpuasa. Jadi saum itu untuk menimpa nefes ya, nefes. Di dalam bahasa Arab disebut nafsun begitu ya. Nafsun, nafas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dalam Quran kita diharapkan saum untuk melatih takwa, ilmu, ibadah, syukur, dan menjadi orang yang selalu dalam petunjuk Allah, kemampuan untuk mencari hidayah dan mengamalkan hidayah, itu adalah kinerja daripada nafsun, nafas jiwa. Karena ingat sekali lagi, Bapak Ibu adalah manusia yang terdiri dari jiwa, dibungkus oleh jasad, dan digerakkan oleh ruh. Jadi kita yang sebenarnya bukan ruh, ya. Kenapa bukan ruh? Karena manusia tidak akan bisa mengenali dirinya sendiri jika hakikatnya adalah ruh. Ketika Bapak dan Ibu ingin mengkaji manusia dalam Quran, lalu kita cari tahu tentang ruh, maka ruh tidak diberitahukan ilmunya oleh Allah. Qul min amri robbi, kan? Hiya min amri robbi. Surah Al-Isra itu ya. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, ya. Itu min amri robbi, urusan Allah. Ya, wa ma'utitum min ilmihi ila qalila, dan tidaklah diberikan ilmunya kecuali hanya sedikit. Artinya bagaimana kita mau mengkaji Al-Qur'an, sumber petunjuk, dan manusia ini tokoh sentral, tokoh utamanya bersama jin yang harus mengamalkan Quran. Tetapi informasi tentang manusia di dalam Quran, kalau manusia itu ruh, kenapa dibatasi? Ya. Maka kemungkinan kesimpulan yang mungkin adalah manusia bukan ruh, ya. Ruh itu hanya tenaga penggerak kita saja. Ibarat kalau dalam mainan itu batu baterainya begitu ya. Kalau dalam alat elektronik seperti aliran listriknya. Kalau dalam kendaraan seperti bahan bakarnya ya, bensinnya begitu. Ruh itu. Tentu saja Bapak dan Ibu pun bukan jasad ya. Karena jasad ini akan membusuk nanti di dalam tanah. Jadi Bapak dan Ibu yang sebenarnya adalah nefes ini. Ya, nefes dalam bahasa Quran disebut nafsun. Kalau kita mau mengkaji manusia dengan cara mengkaji nefes, mengkaji nafsun di dalam Al-Quran, banyak tersedia informasi ya. Nah, di Quran dijelaskan macam-macam nafsun itu, ada nafsul amaroh, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainah, kan macam-macam. Dan itu bisa dikaji seperti apa nafsu amaroh itu, ya, seperti apa nafsu lawamah itu, tingkatan kualitas jiwa manusia. Nah, itu bisa dipahami bahwa Bapak dan Ibu yang sebenarnya adalah nafas ya. Nah, nanti para ulama yang menjelaskan tentang jiwa seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan jiwa itu terdiri dari aklun dan kolbun, akal dan hati ya. Akal dan hati itu ada di dalam jiwa. Secara fisik di dalam jasad ada aklun ya, otak kita ini secara fisik otaknya. Ya, kolbun juga ada ya, hati itu. Liver itu juga hati ya. Jadi secara fisiknya ada ya, aklun dan kolbun. Sebagaimana Bapak dan Ibu kan secara fisiknya ini jasad. Ya, tetapi secara
jiwa, nafasnya kita ini adalah jiwa itu, nafas secara sisi apa ya, transenden ya, transendennya kita ini nafas jiwa ya. Begitu juga aklun dan kolbun. Aklun dan kolbun pun bukan semata-mata otak dan liver kita, tetapi dia ada di dalam jiwa. Nah, itulah yang dilatih dengan saum. Ya, merasakan penderitaan. Karena manusia itu tidak boleh terus-menerus senang begitu ya. Tidak boleh. Makanya dalam ilmu psikologis ya, atau anatomi tubuh manusia, kan kita ini memiliki hormon-hormon bahagia. Ya, seperti ada endorfin, ya, kepuasan setelah melakukan sesuatu. Ada dopamin, ya. Itu hormon-hormon bahagia yang dia akan terpacu muncul ketika Bapak dan Ibu terus-menerus bersenang-senang. Ya, seperti main game misalkan, atau nonton film-film vulgar begitu ya, pornografi. Nah, itu merusak ya. Karena hormon yang dihasilkan terus-menerus hormon bahagia, aduh, ketagihan akhirnya. Jadi hormon dopamin itulah yang muncul ketika kita merasa puas ya. Nah, itulah yang menyebabkan manusia ketagihan. Apakah itu kepada seperti ya permainan begitu ya, atau bahkan sampai berjudi, atau kepada ya mungkin obat-obatan terlarang, kemudian rokok ya, dan seterusnya, itu ada hormon itu muncul. Nah, bagaimana supaya hormon itu munculnya di aktivitas yang positif, aktivitas yang mengandung ibadah. Ya, aktivitas positif seperti ya mengkaji ilmu seperti ini. Setelah kajian ilmu kan Bapak dan Ibu ada kepuasan ya. Aduh, alhamdulillah dapat ilmu baru. Atau membaca buku ya, ketika selesai membaca kita bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Atau menulis, menulis itu hebat sekali ya, bisa menjadi terapi yang bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi Bapak dan Ibu biasakan menulis ya. Jangan membiasakan minta kopi data. Ini kebiasaan Bapak dan Ibu. Pak Ustadz nyungken data kajian kemarin. Nah, saya kurang senang dengan jamaah seperti itu. Tulis ya. Tulis. Bapak Ibu belajar menulis aktivitas. Jangan mau instan begitu ya. Ilmu itu tidak bisa instan. Tulus zaman ya, dicari dalam waktu yang panjang. Bisa sekarang dipelajari, belum dipahami, pahamnya nanti, itu bisa ya. Jadi usahakan menulis, itu bermanfaat untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Nah, kembali kepada masalah jiwa. Jadi Yahudi saum itu menimpa jiwa. Sama, dari sini kita dapat meeting point, dapat persamaan ya, persamaan dengan ajaran Islam, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kita diminta saum itu juga untuk melatih jiwa ya. Dalam kajian sebelumnya kan sudah saya jabarkan ya, bagaimana takwa, ilmu, syukur, dan rusdun itu diharapkan oleh Allah hadir dalam jiwa Bapak dan Ibu. Nah, ternyata Yahudi pun sama. Dalam hal ini sama. Tujuan mereka saum adalah untuk merendahkan jiwa, untuk menyiksa jiwa, begitu ya. Nah, tapi nanti apakah ada perbedaan? Lihat ya. Di sini kita habiskan dulu jenis saum apa saja. Ini di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur milik Nabi Daud alaihissalam ya. Di pasal 69 ayat 11 dikatakan, "Eveke besom, aku menyiksa dengan saum." Nafesi, nafes. Nah, kembali kosakata nafes ini muncul ya. Nafsun, diri, jiwa. Jadi menyiksa jiwaku. Nah, dengan som, besom ya. Besom itu dengan saum ya. Ya, baveke besom nafesi, aku menyiksa jiwaku dengan saum. Begitu. Batehi letarapotli, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Daud pun saum ya, mengatakan bahwa dirinya sedang meremukkan jiwa. Oh ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada meeting point di sini tentang pembinaan jiwa ya, makosid saum itu. Nanti perbedaannya di mana dijelaskan. Nah, kapan Yahudi itu saum?
tentu saja kalendernya yang digunakan, ada yang mengatakan ini kalender lunar, kalender bulan, tapi juga ada yang mengatakan ini kalender solar, kalender matahari. Jadi saya juga bingung begitu ya. Ada juga yang mengatakan ini perpaduan antara lunar dan solar. Makarep pokoknya nama lieur. Yang pasti kalau pergantian harinya itu di waktu maghrib, maka itu kalender bulan. Karena pergerakan matahari ya dengan sistem solar sistemnya itu pergantian hari ada di tengah malam, jam 12 malam ya. Dihitungnya itu. Makanya kalau Yahudi meyakini perpindahan hari itu waktu maghrib. Berarti ini kalender bulan ya, kalender lunar begitu. Ya ini menurut saya, ya menurut pendapat pribadi saya. Nah, maka ada satu hal lagi yang membingungkan, bahwasanya kalender Yahudi ini ada dua versi. Ada yang dihitung dari bulan Tishri sebagai bulan pertama. Tapi ada juga yang menghitung dari bulan Nisan sebagai bulan pertama. Nah, ini jumlah bulan dan nama bulannya sama seperti ini, 12 bulan ya. Tisri, Hespan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, dan Elul. Tetapi urutannya nanti yang ada dua versi ya. Mana bulan pertama, mana bulan terakhir, itu nanti ada dua versi. Dan sependek yang saya tahu setelah dikaji, ternyata dua versi itu dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah, ada juga kebijakan dari kitab Torah ya. Jadi ada ajaran agama, ada ajaran keputusan negara begitu ya. Kalender yang dipakai beribadah dalam Judaisme adalah kalender lunar atau kalender bulan dan juga solar. Nah, itu makanya bingung. Sekarang tahun 5780 Bapak Ibu. Jadi kalau kita 1443 ya Hijriyah, dihitung dari hijrah Rasulullah SAW. Kalau dihitung dari zaman Nabi Isa alaihissalam 2022, nah kalau dihitung dari Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu permulaan Allah menciptakan, begitu ya. Itulah permulaan tahun. Ada yang mengatakan diciptakannya langit dan bumi, ada juga yang mengatakan dari sejak Nabi Nuh alaihissalam atau dari Nabi Adam ya. Nah, itu Rosh Hashanah, kepala, Rosh itu kepala ya, Roksun. Kalau dalam bahasa Arab Roksun kepala, Ha itu alif lam, kalau dalam bahasa Arab sanah itu tahun ya, sama sanah. Rosh Hashanah itu Roksus sanah, kepala tahun. Jadi kalau dihitung dari penciptaan langit bumi, jadi ya, orang Yahudi menghitung tahun awal itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau umat Islam menghitung tahun awal dari hijrah Nabi, makanya disebut kalender Hijriyah. Itu keputusan Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhum ajmain ya, ketika rapat membuat kalender Islam. Jadi kalender Islam itu dimulai dari sejak masa Umar bin Khattab ya. Tidak dari sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak mengenal tahun dengan angka, tidak. Tapi kalau bulannya sudah dikenal oleh Nabi ya. Muharram Safar sudah dikenal, cuma Nabi tidak menyebut tahun dengan angka tahun Hijriah itu. Tapi dulu dinamai dengan kejadian fenomenal yang terjadi di tahun tersebut. Seperti ketika Nabi lahir disebut tahun gajah, Amul Fil. Karena ada Abraha yang menyerang Ka'bah menggunakan gajah ya, tentaranya menunggangi gajah. Nanti Nabi diangkat menjadi Rasul disebut Amul Bi'sah, tahun pengutusan. Ketika Abu Thalib ya, Abu Thalib wak Nabi ya, bapaknya Ali itu wafat, lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha juga wafat, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika Rasul diizinkan hijrah ke Madinah disebut Amul Idzni, tahun diizinkan. Ketika saum Ramadan diperintahkan tahun kedua di Madinah, ditambah perintah-perintah yang lain. Banyak sekali perintah di tahun kedua di Madinah, seperti perpindahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Perintah saum Ramadan, perintah zakat fitrah, ya, bahkan perintah perang. Terjadi pertama kali perang Badar itu tahun kedua di Madinah, ya. Lalu ada perintah jilid, hukum jilid, cambuk bagi yang berzina. Itu semuanya di tahun kedua. Banyak sekali perintah turun, maka tahun kedua disebut Amul Amri, tahun perintah. Begitu, jadi Nabi tidak kenal.
tahun. Makanya bagaimana Nabi mau ulang tahun atau tahun baru, ya, merayakan tahun baru, kan tahunnya saja beliau tidak kenal. Nah, kembali ke sini. Jadi Yahudi pun dihitung dari Rosh Hashanah, ya. Permulaan tahun diciptakan langit dan bumi. Nama-nama bulannya sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan 12 bulan sama ya. Nah, catatan terdapat perbedaan urutan awal bulan. Jika negara menghitung dari bulan Tisri, maka fatwa keagamaan menghitungnya dari bulan Nisan, begitu. Sebagai bulan pertama. Nah, ada mobil mereknya Nissan, gitu ya. Tidak apa-apa, kalaupun itu milik Yahudi misalkan, itu tidak apa-apa. Bapak Ibu yang pakai mobil Nissan, silakan saja, kan itu bentuk apa? Muamalah ya. Nah, ini kalendernya. Jadi Nisan, nah ini kalender berarti versi fatwa keagamaan ya, dihitung dari Nisan. Nisan bulan pertama itu antara Maret ke April ya. Kalau disinkronisasi dengan solar kalender atau kalender Syamsiah, kalender Masehi. Iyar dari April ke Mei ya, Sivan dari Mei ke Juni, Tamuz Juni ke Juli, Av Juli Agustus dan seterusnya. Ya, jadi nanti saya juga belum tahu ya bagaimana cara mereka mensiasati defisit jumlah hari dalam setahun. Kalau ini kalender bulan ya pasti akan bergeser kan, karena ada defisit 10 hari atau 11 hari dalam setahun. Berarti kalau sudah 3 tahun, defisitnya 1 bulan, bergesernya itu. Ya, bergesernya 1 bulan. Sebentar ya. Nah, baik. Jadi ini bulan-bulan Yahudinya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saum dalam Torah, dalam tanah, Torah Nevim dan Ketubim, terdapat di banyak ayat. Nah ini, mohon maaf belum dikumpulkan ayat-ayatnya ya. Jadi hanya diketahui surat atau kitab dan pasalnya saja. Nanti bisa kita rinci ya. Atau kalau Bapak dan Ibu mau rajin melihat silahkan ya. Dengan bermodalkan internet juga sudah cukup, ini bisa dilihat di Alkitab online ya. Jadi ada di kitab Keluaran, kitab Imamat ya, di Mazmur, Samuel, tuh di Raja 1, di Nehemia, di kitab Yunus. Ini kitab-kitab para nabi ya. Ada Samuel. Samuel itu nabi yang menggantikan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu nabi yang menggantikan Musa ya. Jadi setelah Musa ke Yusha, Yusha ke Samuel. Nanti Samuel ke Nabi Daud. Samuel itu disebut di dalam kisahnya dalam surah Al-Baqarah, cuman tidak disebut namanya Samuel ya. Di Al-Baqarah beliau adalah nabi yang diminta untuk mengangkat Raja Tolut ya oleh Allah. Samuel mengangkat Tolut, Tolut perang dengan Jalut, Jalut dibunuh oleh Daud begitu ya. Alaihissalam. Oh, ada Nabi Nehemia, ada Esther, ada Daniel, ada Yunus ya dan seterusnya. Sedangkan kitab yang langsung memerintahkan saum bulan 9 ada di kitab Yeremia tadi ya. Pasal 369. Nah, jadi ada 2 jenis saum di dalam tradisi Yahudi. Yang pertama ada saum besar. Nah, saum besar ini yang saya katakan saum seperti sebelum, kalau di Islam ya, sebelum adanya perintah Ramadan. Jadi saumnya dari Isya sampai besoknya maghrib, dari petang hingga petang, itu saum besar.
Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa Yahudi memiliki saum yang dilaksanakan dari subuh, sama seperti Bapak Ibu sekarang. Ya, saum yang dilaksanakan dari subuh itu ya, disebut istilahnya saum kecil begitu. Ya, saum kecil. Nah, jadi hanya ada 2 jenis puasa ya, saum besar dan kecil. Ya, saum besar dilaksanakan dari Isya, dari petang sampai besoknya maghrib. Saum kecil itu dari subuh sampai maghrib, gitu ya. Nah, sekarang saum besar. Saum besar itu ada 2 saja, hanya ada 2. Nanti yang banyak itu saum kecil. Mungkin orang Yahudi pun ya keberatan kalau saum dari petang ya, saumnya itu dari subuh lebih singkat begitu. Nanti saum kecil itu banyak sekali, ada 5, 6, 7 lebih ya. Nah, jadi saum besar itu Yom Kippur yang pertama. Yom Kippur, Bapak Ibu, ini kalau di Islam itu saum Asyura ya, 10 Muharram. Jadi Yom Kippur itu Yom itu hari, Kippur itu kifarat dosa begitu ya. Kafaroh. Jadi hari pengampunan, hari dihilangkannya dosa begitu. Yang kedua, saum besar itu saum tanggal 9 bulan Ab. Makanya disebut Tis'a Ba'ab ya. Tis'a tanggal 9, B itu di bulan gitu ya, di Ab, di bulan 9. Jadi Tis'a Ba'ab, Tis'a Ba'ab itu saum bulan 9, bulan 9, bulan Ab tanggal 9. Ini saum ratapan ya, saum meratap gitu. Nah, kita lihat dulu nih Yom Kippur. Yom Kippur dulu ya, saum besar. Yang pertama Yom Kippur. Dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Tisri. Nah, Tisri itu kan sekarang menurut versi pemerintah jadi bulan pertama. Makanya tahun baru itu di tanggal 1 bulan Tisri. Tisri itu sama dengan Muharram kalau di Islam, ya, kalau di kita. Karena itu Islam pun punya 1 Muharram, jadi tahun baru Islam ya. Padahal itu baru kemarin, tahun baru Islam itu baru dari tahun 70-an ya. Sebelumnya tidak ada itu. Ya, bahkan di zaman Nabi, para sahabat, para ulama tidak ada yang kenal itu tahun baru Islam 1 Muharram, tidak ada. Justru disamakan dengan Yahudi nih. Yahudi pun 1 Tisri. Ada tahun baru di tanggal 1 Tisri. Nanti tanggal 10-nya itu saum Yom Kippur. Di Islam pun sama. 1 Muharram itu tahun baru Islam. Tanggal 10-nya saum Asyura. Tapi Nabi perintah untuk ditambah dengan tanggal 9. Jadi Tasu'a, Asyura ya. Nah, jadi saum tanggal 10 bulan Tisri sebagai hari pertaubatan tahunan. Setahun sekali taubat. Umat Yahudi karena ia adalah hari paling kudus bagi umat Yahudi sepanjang tahun. Makanya kan Tasu'a Asyura pun di Islam itu bisa menghapus dosa 1 tahun ya. Pada hari ini umat Yahudi mendekatkan diri pada Tuhan dan menyucikan jiwa. Disebut pula hari penebusan ya. Sebagaimana ditulis dalam Sefer Wa'ikra atau kitab Imamat pasal 16 ayat 31. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu, mensucikan. Kamu akan ditahirkan, disucikan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi memang dosa-dosanya dihapus pada hari tersebut. Nah, puasa ini dilakukan hampir 25 jam. Berarti dari sebelum matahari terbenam ya, dari sebelum maghrib bukan dari isya. Beberapa menit sebelum matahari terbenam tuh pada 9 Tishri sampai matahari terbenam pada 10 Tishri. Jadi 9 Muharram sampai 10 Muharram kalau di penanggalan Islam ya. Puasa Yom Kippur adalah hari paling hikmat sepanjang tahun bagi umat Yahudi. Yom Kippur mengungkapkan suatu rasa percaya bahwa Tuhan menerima pertobatan, mengampuni dosa, dan menyegel tahun dengan kehidupan, kesehatan, dan kebahagiaan, atau biasa disebut dengan Hari Raya Perdamaian. Tapi itu damai-damainya di Israel tuh.
dan diyakini sebagai puasa Asyura atau 10 Muharram dalam ajaran Islam. Ya, memang sama. Yang kedua, ini juga puasa besar. Tis'a Ab, puasa tanggal 9 di bulan Ab, ya. Adalah hari peratapan kehancuran rumah suci Yahudi. Masih ingat, Bapak Ibu? Ya, Yerusalem pernah dihancurkan sebanyak 2 kali. Yang pertama oleh Babilonia, ya. Di tahun 570-an, itu sepeninggal Nabi Yehezkiel, Yeremia, ya. Yerusalem hancur oleh Babylon yang dipimpin oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasor, ya. Hancurlah itu semuanya, Yerusalem rata begitu. Lalu Yahudinya diculik ke Babylon untuk jadi budak. Nah, itu diratapi begitu ya kehancurannya. Juga nanti yang kedua oleh Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus, itu sepeninggal zaman Nabi Isa alaihissalam tahun 70 Masehi, ya. Nah, maka Tis'a B'Ab itu selain makan dan minum, puasa ini juga melarang umat Yahudi untuk mandi dan mencuci atau memakai pelembab, berdandan, ya, pakai pelembab wajah, pelembab kulit, pelembab bibir, tidak boleh. Pakai sepatu kulit juga tidak boleh. Tidak memakai sutra, kain sutra tidak boleh. Dan tidak berhubungan suami istri tidak boleh. Sesuai dengan durasinya, yaitu dari mulai petang hingga petang hari berikutnya. Ya. Yahudi berkumpul di sinagoga untuk membaca kitab ratapan. Ada salah satu kitab di dalam tanah Yahudi, ya, kitab ratapan. Sampai siang umat Yahudi harus duduk di lantai atau kursi paling rendah. Jadi duduk di sofa pun tidak boleh. Ya, memang harus meratap, harus sengsara, ya, karena sebagai rasa simpati kepada leluhurnya, nenek moyangnya yang mengalami penderitaan ketika rumah suci dihancurkan, ya, dijajah begitu. Nah, ini sama ya dengan saum Ramadan di dalam ajaran Islam. Kita pun ketika saum tidak boleh berhubungan suami istri, ya, tidak makan, tidak minum, jima, tetapi kita masih boleh mandi, masih boleh mencuci, ya, memakai pelembab, pakai sepatu kulit tidak masalah, duduk di sofa, Bapak Ibu tibra tah Ramadannya di sofa boleh. Nah, tetapi jangan tidur sepanjang hari, ya. Nah, nanti puasanya berkurang pahalanya. Tidur boleh, tapi jangan terlalu menjadikan tidur sebagai aktivitas ketika saum, ya, yang terlalu lama. Nah, jadi Bapak Ibu nih Yahudi lebih ketat saumnya, ya. Tidak boleh mandi, tidak boleh mencuci begitu. Ini saum Tis'a B'Ab karena meratap, ya. Ya sudah, itu saum besar, ya, hanya 2 saja. Nah, sekarang saum kecilnya bagaimana? Saum kecil dimulai dari sejak subuh, ya, dari subuh hingga maghrib besoknya. Puasa kecil memiliki aturan yang lebih ringan daripada puasa besar. Nah, mungkin ini yang sama dengan kita, ya. Tidak hanya durasi puasa yang lebih pendek, namun umat Yahudi juga masih diperkenankan untuk mandi dan mencuci, juga mengenakan kain sutra. Nah, jadi kalau saum kecil ini lebih ringan, ya, daripada saum besar. Apa saja saum kecil itu? Banyak. Ini diantaranya saya kutip. Ada saum tanggal 17 bulan Tamuz, saum tanggal 10 bulan Tevet, saum Gedalia, saum Ester, saum Bechorim, ya, Ta'anit Bechorim, dan lain-lain. Nanti juga bahkan ada saum Sheni Vehamis. Saya pernah mendengar itu dari Al-Ustadz Profesor Menachem Ali, ya, guru Judaisme saya. Ada saum Sheni Vehamis, saum Senin Kamis. Tapi sulit sekali melacak sumbernya. Di mana saum Senin Kamis itu dalam kitab Yahudi, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dulu saum Shiv'ah Ashar Betamuz. Shiv'ah Ashar itu 17, ya, tanggal 17 bulan Tamuz. Ini masuk dalam masa 3 minggu. Apa yang dimaksud dengan masa 3 minggu itu? Masa berduka selama 3 pekan. Yang tadi terkait hancurnya bait suci. Nanti berduka dulu, ini sudah 3 minggu. Ya. Nanti puncaknya di tanggal 9 bulan Av tadi, Tis'a B'Ab itu, ya. Jadi meratapi hancurnya Yerusalem. Itu tidak langsung diratapi tanggal 9 saja. Ternyata
meratapan itu dimulai dari sejak 17 tanggal 17 bulan Tammuz. Kalau dihitung dari 17 bulan Tammuz sampai tanggal 9 bulan Av itu ada 3 pekan ya. Dan itu terus meratap. Begitu. Jadi memperingati saat tembok Yerusalem diruntuhkan dan diterobos oleh tentara musuh, masa ini mencapai puncak dan berakhir pada 9 Av. Tuh ya. Puasa Tis'ab Av, saat bait suci pertama maupun kedua dilalap api. Ini adalah hari tersedih sepanjang kalender Ibrani. Makanya mereka meratap begitu ya. Aduh, menangis begitu ya, memohon begitu untuk menghargai nenek moyang mereka yang dulu dihukum oleh Tuhan begitu ya. Ada banyak tragedi yang dialami bangsa Yahudi. Ada tradisi yang harus dipatuhi dalam menjalankan puasa masa 3 minggu. Misalnya, mengurangi kegiatan yang membuat hati senang. Jadi, dari 17 bulan Tammuz sampai tanggal 9 bulan Av, tidak boleh happy-happy. Harus berkabung, ya. Harus berkabung. Ini, mengurangi kegiatan yang membuat hati senang. Nah, tidak bisa ibu nonton sinetron, ini ya. Bapak tidak bisa goes. Tidak bisa. Seperti merayakan pesta pernikahan tidak boleh. Mendengarkan lagu atau musik juga tidak boleh. Mengucapkan berkat Seheyanu atau perayaan hari spesial dan tidak mencukur atau memotong rambut. Oh, ya. Berarti pas saum Tis'ab Av berewokan banyak. Sementara 9 hari terakhir dimulai dari 1 Av dalam kalender Ibrani. Nah, ini sudah masuk bulan Av nih. Tammuz sudah habis, masuk bulan Av. Nanti kan akhirnya di 9 Av. Ini dari tanggal 1, ini berdukanya lebih ditingkatkan, ya. Ini masa berduka paling intensif. Umat Yahudi pantang untuk makan makanan mewah. Bahkan makanan pun menjadi seadanya, ya. Tidak minum anggur dan tidak memakai pakaian yang bersih. Jadi, hanya ya nelangsa begitu ya. Nelangsa tapi kalau longseran. Nah, ini harus berkabung lah begitu intinya ya. Berkabung untuk menghargai nenek moyangnya dulu yang dihancurkan oleh tentara musuh ya. Nah, kemudian namun puasa Sib'ah Asyar Bet Tammuz atau 17 di bulan Tammuz itu dan Tis'av Ab atau tanggal 9 di bulan Ab tidak berlaku jika jatuh di hari Sabat atau hari Sabat itu. Karena Sabat itu harus libur ya. Yang oleh umat Yahudi diyakini sebagai hari istirahat. Siapa yang istirahat di sini? Yang istirahat di sini katanya Allah. Nauzubillah bin dzalik ya. Subhanallah amma yasifun. Subhanallahu ta'ala uluwan kabiro ya. Mimma yaqulun. Jadi Allah dikatakan istirahat di hari ke-7, hari Sabtu. Karena membuat langit dan bumi, menciptakan makhluk itu dari dari Ahad sampai Jumat begitu. 6 hari ya. Di hari ke-7 katanya Allah istirahat. Itu tuduhan yang keji ya kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Dan Allah membantah itu di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Qaf ya. Surah Qaf ya. Allah berfirman kami menciptakan langit dan bumi fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Dan kami tidak merasakan keletihan. Tuh ya, tidak merasakan keletihan, gegabah ya, menyebut Allah capek. Tidak, Allah tidak istirahat. Nah, mereka istirahat di hari Sabtu. Dan nanti orang-orang yang menuduh Allah istirahat di hari Sabtu, Allah akan buat perhitungan di akhirat. Itu pun dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Seperti pada tahun 2016 nih, kedua puasa itu apakah Sib'ah Asyar Bet Tammuz atau Tis'av Ab itu jatuh di hari Sabat. Maka umat Yahudi menangguhkan sampai hari berikutnya. Enjing deui saumna nya cegah kamari kan Sabtu Allah cios jadi hari Ahad begitu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang saum di hari Sabtu. Sebetulnya Bapak Ibu kebijakan mengambil keputusan ya terkait dengan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu sudah harus bisa disepakati ya. Itu mudah sekali. Tinggal ada perintah dari MUI, tinggal ada perintah dari kepala negara supaya ada kesepakatan disidangkan secara bersamaan sehingga umat Islam itu kompak semuanya. Tidak mungkin ada 2 hari
tanggal 1 kan? Pasti ada yang keliru ini dalam perhitungan. Nah, itu harus dibuat kesepakatan secara berjamaah, ya. Tetapi sayangnya cara itu tidak ditempuh. Pemimpinnya tidak ada yang perhatian kepada ibadah umat Islam. Malah seperti disengaja supaya agama Islam terlihat seperti agama yang buruk, ya. Umat Islam seperti umat yang buruk, yang bahkan tidak bisa bersepakat dalam menentukan tanggal, ya. Jadi ini saya rasa bukan by accident, bukan terjadi secara kebetulan, tapi memang mungkin by design, ya. Ada yang menghendaki harus selalu ada perbedaan tiap tahun seperti ini. Harusnya ini bisa diatasi dan mudah sekali diatasi oleh pemimpin ini. Maka ketaatan kepada pemimpin, kepada ulul amri itu ya bisa menjadikan keputusan secara seragam, ya, menghasilkan keputusan secara seragam. Tidak sulit sebetulnya, tapi tidak ditempuh. Sama, tidak hanya menetapkan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal saja. Setiap ibadah umat Islam itu bisa diputuskan jika kita memiliki pemimpin yang soleh, yang memperhatikan ibadah umat Islam. Bisa disidangkan itu, musyawarah para ulama semua. Seperti apa sih sholat Rasulullah itu? Gerakannya, bacaannya, silahkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bisa memilih. Oh, bisa baca ini, bisa baca itu. Mana yang tidak bisa memilih, ya, gerakannya harus seperti ini, seperti itu. Bisa difatwakan, ya. Ketuk palu, nanti para ulama yang bersidang, musyawarah, pemimpin negara yang ketuk palu, jadi fatwa negara. Semua umat Islam di Indonesia harus patuh pada fatwa ulama itu yang sudah disahkan oleh pemimpin. Kita seragam sholat semuanya, ya, tapi tidak ditempuh karena sulit mungkin memiliki pemimpin yang soleh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka hari puasa ratapan tanggal 10 Tevet. Oh, ini yang ketiga, ya. Hari puasa yang disebut dengan Asyroh Bet Tevet. Saum tanggal 10 bulan Tebet. Di sini menunjukkan hari awal pengepungan kota suci Yerusalem oleh Nebukadnezar II, ya. Sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Ini yang tadi saya sebutkan. Awal pengepungannya, bukan penghancuran baitnya, ya. Jadi dari mulai dikepung, mereka peringati sebagai hari ratapan. Nanti penghancurannya juga hari ratapan, gitu, ya. Peristiwa ini berujung pada penghancuran Bait Hamikdash atau Bait Allah, Baitul Maqdis, ya. Bait Hamikdash itu yang pertama. Saat ini Asyara Bet Tevet memiliki makna tambahan. Oh, ada makna tambahan nih. Yakni Yom HaKadis HaKlali. Hari peringatan orang-orang Yahudi yang tewas selama peristiwa Holocaust. Oh, HaKlali teh Holocaust, Pak, ya. Yang hari kematiannya ya Zaid tidak diketahui, dan bagi korban Holocaust dibacakanlah kadisah itu, ya, doa-doa. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya isu Holocaust, ya, tapi secara fakta umat Yahudi menaruh perhatian kepada tragedi Holocaust itu, ya. Kan ada yang mengatakan itu hoax begitu, ada juga mengatakan benar terjadi. Kita tidak ada urusan. Tidak tahu, tidak mau tahu, tidak perlu tahu, keun we lah nya rek bener rek henteu oge. Tetapi secara fakta memang bangsa Yahudi di Palestina, ya, itu menaruh perhatian terhadap tragedi Holocaust sampai dimasukkan meratapi korban Holocaust itu kepada makna saum 10 bulan Tevet gitu, ya. Nah, puasa ini merupakan satu dari 3 puasa yang terkait dengan peringatan kehancuran tembok Yerusalem. Tadi satu adalah 17 di bulan Tevet, ya. Nah, puasa hari ke-10 dulu, ya. 10, ada juga puasa tanggal 17 di bulan Tevet, dan nanti yang ketiga adalah puasa Som Gedalia, ya. Gedalia itu, ya, nanti pemimpin Yahudi yang soleh yang mati ketika penghancuran tembok Yerusalem lah begitu, ya. Jadi ada ratapan untuk tokoh, ya, yang bernama Gedalia. Nah, ini yang dimaksud. Jadi Som Gedalia
puasa dilakukan di hari ketiga bulan Tisri, tanggal 3 bulan Tisri. Gedaliah adalah gubernur di Yudea. Yudea itu kan di Yerusalem ya, yang dinilai soleh dalam tradisi Yahudi, yang dia itu dibunuh ketika Yerusalem dihancurkan. Nah, puasa hari ini dimaksudkan untuk meratapi nasibnya yang berakhir tragis. Jadi meratapi nasib seseorang ya, itu juga saum. Nah, kemudian ada juga puasa Ester. Puasa Ester itu adalah hari puasa yang dianggap hari raya paling menyenangkan. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau dari tadi saum itu menyiksa batin, lalu meratap ya. Nah, saum Ester justru menyenangkan. Kenapa? Karena Ester ini adalah satu sosok yang dulu pernah menyelamatkan bangsa Yahudi ya di Persia, di Babylon ketika diculik oleh Nebukadnezar itu. Mereka hidup di Babylon ya 70 tahunan kurang lebih, dan pernah mau dibinasakan, dibunuh oleh apa namanya menteri ya atau pejabat di Persia yang membujuk kaisar untuk menyiksa Yahudi, tapi digagalkan oleh perempuan yang bernama Esther ini. Nah, ini menambah kegembiraan hari-hari Purim, hari raya Yahudi, dan membuat umat Yahudi mengingat kembali pertolongan Allah dalam penghancuran Haman. Si Haman inilah pejabat Persia yang ingin melenyapkan bangsa Yahudi. Nah, puasa Ester dimulai sejak subuh 10 Adar, bulan Adar, 10, 13 ya. 13 Adar dalam kalender Ibrani untuk memperingati 3 hari ketika Ester berpuasa dulu. Katanya Esternya berpuasa sebelum menghadap kepada Raja Ahasveros, ya, kaisar Persia saat itu, atas nama bangsa Israel untuk melaporkan rencana kejahatan si Haman. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini Esternya ini, perempuan ini, ya, yang dia menggagalkan rencana jahat si Haman. Maka puasa ini merupakan hari peringatan orang Israel berperang menghadapi musuh mereka di Kekaisaran Persia. Waduh, ya. Nah, ini yang terakhir lah ya di puasa kecil, Ta'anit Bechorim. Puasa tanggal 14 di bulan Nisan. Dalam puasa ini ya juga biasa dikenal dengan Ta'anit Bechorim. Anak lelaki pertama ini yang puasanya itu yang saum. Si cikal. Nah, seperti saya cikal ya, nyalicik, nakal gitu, Pak. Jadi harus saum. Karena nakal ya. Diwajibkan untuk berpuasa sebagai peringatan atas selamatnya bangsa Israel dari kutukan ke-10. Nah, dulu ini ada kutukan-kutukannya. Waktu di Mesir ya, banyak kan kutukannya kepada penduduk Mesir itu, ya, yang diberikan Tuhan atas Mesir. Kutukan tersebut tidaklah lain yaitu kematian setiap anak lelaki sulung dari bangsa Mesir. Nah, dia kan kutukannya banyak ya, ada darah, ya, belalang, katak, apalagi rayap, begitu ya, kutu, banyak termasuk matinya anak-anak sulung di Mesir karena Firaun takut kepada mimpinya ada seorang Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka selamatnya mereka dari tanah Mesir itu disyukuri dengan saum yang harus dilakukan oleh para anak sulung, ya, karena ini terkait keselamatan anak sulung. Anak-anak lelaki sulung yang melaksanakan Ta'anit Bechorim berbuka bersama setelah didahului dengan berdoa dan mempelajari Torah bersama sebelumnya. Tuh, sudah ya. Jadi ada juga puasa-puasa lain yang tadi seperti di dalam kitab Yeremia, puasa bulan 9, tapi sudah tidak dilaksanakan mungkin sekarang ya. Tidak ada. Kemudian ada juga puasa Sheni Kamis, Senin Kamis yang saya kesulitan untuk mencari datanya. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau membantu ya. Katanya puasa ini dilakukan oleh orang-orang saleh, orang soleh atau disebut dengan sadikim. Sadik, orang-orang sodik, ya sodikin meni urang mah. Di kalangan Yahudi cukup sulit mencari referensinya ini. Lalu puasa yang hanya berpantangan terhadap sesuatu, seperti pantang bicara, pantang makan makanan tertentu, ya, yang menjadi kesenangan dalam hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika beliau ditimpa musibah penyakit, ya, ia terus berdoa tidak berkata-kata selama 7 hari 7 malam. Ini juga termasuk kategori saum. Nah, nanti saudara-saudara kita orang Nasrani, orang Kristen
Berbeda-beda saumnya itu. Ada yang saumnya seperti Nabi Ayub ini, tidak makan makanan enak, begitu ya. Itu saja. Jadi saumnya masih makan, tapi makan makanan yang tidak disukai lah, begitu ya. Tapi ada juga orang Kristen yang saumnya itu menahan makan dan minum. Jadi beda-beda. Nah, insya Allah kalau jadi ya, dibahas di pertemuan selanjutnya lah tentang saum Kristen. Jadi sekarang saum ahli kitabnya versi Yahudi dulu ya. Nah, melihat semua konteks saum di dalam tradisi Yahudi, dapat disimpulkan maksud-maksud dari saum bagi mereka adalah untuk satu, meratap, ya, berduka cita, dua, mensucikan diri, tiga, bersyukur, bersuka cita, empat, supaya dikabulkan doa, lima, mendekatkan diri pada Tuhan, dan enam, tolak bala. Ini tujuan saum dalam tradisi Judaisme ya, dalam tradisi Yahudi. Jadi untuk meratap ya, menyesali dosa berarti tobat ya, meratap itu. Berduka cita, mensucikan diri juga masuk taubat lah. Bersyukur, bersuka cita, di dia mah syukur teh bukan syukur ibadah ya. Nah, kemudian supaya dikabulkan doa, berdoa, kemudian mendekatkan diri pada Tuhan, tolak bala. Ya, jadi ada yang mirip, ada yang tidak ya dengan saum, tujuan saum dalam Quran ya. Jadi takwa itu tidak ada ya, takwa. Ilmu juga tidak ada kaitan dengan ilmu. Syukur adalah syukur tapi dalam arti mendekatkan diri pada Allah ya, beribadahnya itu. Dan juga di sini ada arti syukur bersuka cita. Kemudian rusdun atau rosyid itu kan kaitan dengan memohon petunjuk ya, mendekatkan diri pada Tuhan juga bisa lah. Ya, memperbanyak doa kan. Rosyid itu ayat 186 surah Al-Baqarah, ayat tentang doa ya, dalam rangkaian perintah saum. Memang Yahudi pun ada supaya dikabulkan doa. Jadi yang mirip itu hanya syukur dan rosyid saja ya, mungkin ya. Ya. Jadi kalau taubat ya, taubat, syukur ya, syukur. Jadi ilmu, kaitan dengan ilmu tidak ada ya, meningkatkan ilmu, juga meningkatkan takwa ya, hati-hati kepada perkara yang mubah, tidak ada, meningkatkan kesolehan. Ya begitulah Bapak Ibu ya, yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, ya, dan menambah motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Karena terbukti bahwa kita memiliki syariat saum yang tujuannya atau makosidnya lebih banyak, lebih bagus, lebih luhur ya, insya Allah, tanpa maksud merendahkan ajaran agama lain ya. Dan kita memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan supaya bisa mencapai makosid saum yang diharapkan. Sekian yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.